Sebelum ke sana, gue mau sedikit cerita dulu kemarin bagaimana proses kita untuk menonton film itu. Pertama, tidak ada bayaran sama sekali, kan itu banyak banget yang nanyain. Pertama, nggak ada sama sekali bayaran yang masuk satu. Kita yang bayar dengan penuh kesadaran penuh. 100% jiwa kita dan raga kita, batin kita semuanya full fokus melihat website login 21 Cineplex, yaitu salah satu bioskop di Indonesia. Udah keluar tanggal 14 Agustus gitu kan. Langsung pas banget Dewan ya? Dewan. Berarti pas banget Dewan gitu. Pas banget Dewan, kita benar-benar langsung nonton, langsung lihat di situ kan. Oh, masih ada nih gitu. Dan ternyata waktunya pilihannya banyak, dan ternyata lokasinya benar-benar dekat banget sama kantor kita gitu. Kita nonton semua film-film yang ada yang lagi keluar, kita pasti di situ seringnya ya. Yoi. Gitu. Akhirnya dari situ kita langsung melihat, oke, saatnya kita semua nobar gitu kan. Nah, jadi gimana, Sa? Gimana ya? Kayak jujur memori gue hilang aja. Ada momen-momen sebuah film yang gini, gue tuh sering ini review salah satu review film menurut gue yang bagus itu, atau sebuah TV series atau apapun itu adalah game itu kayak gini biasanya nih, kata-katanya nih. Gue berharap gue bisa mengulang lagi memori gue dan gue menonton itu lagi gitu. Itu menurut gue salah satu level di mana sebuah film bisa memberikan sebuah kenikmatan yang orang sampai gue pengen bisa ngerasain itu lagi tapi nggak bakalan bisa lagi gitu. Betul. Dan ini salah satunya tuh. Ini emang once in a lifetime experience. Iya. Karena kan kita kemarin kepikirannya bakal udah nggak ditayang lagi ya. Iya. Ternyata yang nggak tayang itu cuma di Cinepolis doang. Iya, benar. Tapi kalau di SX1 masih ada, dan ini masih ada sampai sekarang nih. Masih ada sampai sekarang, dan masih ada. Biarkan kami berkorban untuk kalian para subscriberku jadi nonton putih. Gue sih terima pengorbanan itu ya. Gue juga. Tapi jujur gue juga ngeliat di IG sih terutama ya. Kalau di TikTok gue nggak ngeliat. Di IG gue ngeliat banyak yang gini. Thank you semuanya yang sudah mereview dan sudah meng-sacrifice diri kalian untuk menonton film itu. Karena jujur ya, bukan cuma mata doang yang terkena dampaknya gitu. Dampaknya ada lagi selain mata sebenarnya, guys. Kuping Guys, kuping gila. Gue yakin kalian yang baru nonton juga nggak kenapa keluar tinnitus anjir. Sumpah, gue nggak main-main ya. Ini gue jujur nggak main-main. Mata oke lah, kalau mata kan lo tinggal tutup mata gitu kan. Iya. Kuping bro, kalau kuping lo harus pakai earplug kan. Gue nggak bawa earplug gitu kan. Ngapain nonton film pakai earplug gitu? Ternyata penting buat di film ini gitu kan. Gitu. Jadi itu dua indera seseorang, yang indera manusia yang terkena dalam nonton film ini. Gitu. Siapa nama lu bang? Gue lupa, anak komplek ya kalau nggak salah. Ini siapa nih anjir? Dia tahu anjir. Dia tahu gue anjir. Anak Bambun juga ya, Bang Coach ya? Kayaknya anak Bambun juga dia. Anjay. Halo Bang Coach. Oke. Namanya baca Bang Coach. Oke, tapi guys, tadi gue cek lagi di Kelapa Gading. Ya. Jadi itu kan penuh ya dari jam siang ini sampai sore itu penuh semua. Tapi ada kemungkinan bukan penuh lagi. Ditarik. Hah? Ditarik, ada kemungkinan gak sih? Iya, karena nggak mungkin penuh nggak sih gitu. Bukan nggak mungkin penuh. Kemarin cukup rusuh kita sebenarnya. Enggak lah. Kagak nggak sih menurut gue? Nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Tapi ya gimana ya? Jadi maksud lo orang Gading ngelihat di TikTok gitu kayak, ini orang yang si brengsek kemarin itu gitu kan? Kayaknya ya. Udahlah, kita berhentikan, mungkin gitu. Takutnya ya mungkin mereka preemptif kali ya, buat takutnya makin ramai terus makin rusuh gitu. Datang cuma buat ngehujat doang kan? Nah, tapi apa gini, maksud gue apa dampak buruknya ketika kita melakukan, kalau gini, kemarin ada film Minecraft yang viral juga kan? Iya. Chicken jockey, lempar popcorn, gitu kan? Iya. Kalau itu kan rusak tuh kan, maksudnya ngebikin kotor. Iya. Kalau ini kira-kira apa yang lo lihat? Justru kagak ada sih sejujurnya ya. Karena kita selama di film itu kita tersiksa. Jadi kita selama di film itu kita ada tersiksa. Jadi kita mau ngapain lagi? Itu lo tau gak sih kayak dari cobaan-cobaan hidup itu loh. Iya, salah sih. Kayak cobaan itu kayak mata lu diambil, telinga lu dirusak, mulut lu nggak bisa ngomong yang baik-baik. Jadi semua cobaan itu ada di situ semua. Jadi kita
Gak berdaya guys. Kayaknya ini salah satu torture mechanism yang bakal dipakai sama negara ke depan ini. Dan emang ini sih lucunya, maksudnya kita kan menarik nonton 70 menit ya filmnya ya. Ya, kita tersiksa ya, selama 70 menit. Dan memang cukup berasa tuh, waktu tuh berasa di situ ya. Cukup. Nonton, ini udah berapa menit nih? Sampai lu ngomong kan? Gua ngecek nih. Oke, 30 menit lagi nih. Gua ngecek, kita masuk 19.30, film mulai 19.40. Gua cek jam 8.10. Oke guys, 40 menit lagi ya. dan memang gini, kita tuh ada saatnya ya, ada kalanya di mana kita kan misalkan ya nonton film horor misalnya. Jump scare terus misalnya, tar gitu kan. Kita kan kaget terus dong, capek lama-kelamaan. Jadi sampai nggak takut lagi. Ya kan sampai kayak anjir mulut gue udah capek, muka gue udah capek, jadi semua udah capek. Kemarin tuh juga sama, tapi bedanya emosi yang keluar bukan takut. Emosi yang keluar adalah kalau kita lucu, ketawa. Sampai capek ketawa, coy, sumpah. Gua menit ke berapa kali? 40-an lah itu pas gue inget lagi plotnya. pas yang burung warna-warni itu muter 3 kali. Gak ada animasi lain aja, cuma muter-muter doang. Itu gue udah capek ketawa, jujur. Gue bener-bener menahan ketawa. Gue bilang ketawa tuh, gue langsung kayak apaan sih anjir. Sampai ngisi energi dulu buat lo bisa ketawa. Tapi itu tetep aja ujung-ujung gue ketawa karena sound effect-nya sound effect yang jatuh itu loh, yang bocilnya jatuh. Bocilnya geduk. Itu mah gue, gimana ya? Gue pengen bisa ngebahas ini film, cuman pasti banyak yang nggak nonton kan gitu, dan banyak yang nggak mau nonton juga, jadi nggak apa-apa. Gitu kan. Cuman buat yang udah nonton ini sebuah experience yang anjir, gue pengen bisa ngobrolin ini gitu, karena sumpah gini, mungkin gue sekarang kita bahas secara komprehensif lah ya gitu. Jadi film ini gue tadi cerita di awal, kita kemarin nonton beneran beli tiketnya langsung dan datang ke sana. Gue melihat orang-orang yang nonton di situ dan langsung ngejudge kayak kenapa mereka beli tiketnya gitu kan. Dan kita interview mereka juga kan gitu kan. Dan di situ kita ternyata ya, kita ketemu orang-orang yang kayaknya vibe-nya mirip gitu sama kita sendiri, ya nggak sih? Iya, bisa. Karena gini, pas lo interview kemarin, gini kan langsung nodongin HP kan gitu. Iya, gue langsung aja. Iya. Bang, gimana pendapat lu gitu? Nggak, yang mau nonton kan? Iya, nonton juga kan. Bang, lu mau nonton apa gitu kan? Iya. Langsung ketawa. Iya. Langsung ketawa. Mereka langsung mikirnya, aja lah. Langsung ketawa gitu. Bahkan yang nggak nonton, di sebelah kira ada studio lain juga. Iya, kan? itu film Indo ya, nggak salah ya? Iya, ada tuh. Kita lagi ngomongin posternya, ada yang nyaut dari samping kan. Bang, nonton itu, Bang. Langsung ketawa gitu. Langsung ketawa doang, anjir. Orang kayak ketawa gitu. Kayak nggak ada ekspresi lain selain ketawa, anjir, sumpah dah. Iya, langsung ketawa semua kita. Jadi, ya yang tahu-tahu aja gitu ya. Ibaratnya kayak, udah sama-sama tahu semua lah ya gitu kan. Tapi itu sebuah hal yang gue pas ngeliat, anjir, ini jarang juga nih gitu kan. Kita dapat orang-orang yang serupa gitu pas satu bioskop yang sama. Dan ya udah pas dari situ kan ada studio yang lainnya juga tuh yang udah selesai kan, di samping di jam sebelumnya gitu kan. Itu keluar dari situ kita, Bang, gimana Bang, apa dari filmnya? Wah, langsung ketawa semua. Dari mulai bawa bapak sampai yang ada ya Bang YouTuber juga, Bang Elestial HD, sampai di bercanda kita Bang Elestial HD, bukan HD lagi tapi 144p. 144p. Gitu. Mereka keluar dari situ itu langsung ketawa semua cuy, asli gitu. Jadi gua bener-bener gak sakit mata kayak tengok merah putih one for all. Nah, itu dia. Pertanyaan sangat bagus dari Gemini. Iya, kita bakal jawab nanti, tenang dulu. Kita bakal jawab ya, tapi justru ada ini Bang, gua mendapatkan sedikit insight sebenarnya. Oke. Sebenarnya yang nonton film-film itu punya kepribadian berbeda-beda. Kayak kadang tuh ada film yang emang kritikus tuh kelihatan banget kayak dia poster dinilai semua sama dia. Iya. Tapi ada juga yang emang enjoy film. Jadi kita cuma datang nonton, nggak ngomong apapun dan nonton aja gitu, have fun aja sendiri. Tapi khusus di film ini, semua orang itu sama guys. Semua orang tuh bineka tunggal ika. Jadi secara nggak sengaja film ini tuh mempersatukan Indonesia guys. Ini kelebihan film jelek ini justru. Filmnya jelek tapi justru hasilnya bagus. One for all jadinya. One for all. Yang nggak tahu kenapa pakai bahasa one for all. Kita ada bineka tunggal ika dan one for all. One for all. Nah tapi emang benar sih. Iya kan? Kayak semua itu reaksinya sama. Mau yang
kritikus kayak bahkan yang gue pertama kali interview itu yang bapak-bapak tuh. Itu kan gue yakin dia agak kritikus juga ada film. Iya. Kan? Soalnya dari penampilannya tuh profesional banget. Profesional gitu. Ngomongnya juga profesional juga dan dia juga suka Kojima kan. Iya. Berarti kan kalau di sekolah film bagus. Ngerti film bagus. Dan dia bisa ketawa terbahak-bahak dengan sepenuh hati di film ini ya. Pasti berarti bagus dong gitu hasilnya kan. Dan semua orang punya hasil yang sama. Dan kita juga nggak perlu punchline yang kuat, cuma tinggal Bang, gimana filmnya tadi? Langsung ketawa semua. Jujur ya, walaupun filmnya jelek, gue enjoy every moment di situ. Nggak bohong gue. Iya, benar. Gue enjoy banget. Jadi itu ya. Jadi konteksnya pertama sebelum kita nonton film nih, gitu kan? Yeah. Kita mau masuk ke studio, kita merekam dulu reaksi teman-teman semua di situ. Bukannya kita pengen gimana bukan. Cuman kita melihat di situ orang-orang itu kita mempertanyakan aja gitu, tampil nonton gitu kan. Kalau kita alasannya ya kita pengen tahu gitu kan. Kita pengen tahu. Kata Akamart. Ya. Gimana kondisi mata setelah menonton Merah Putih atau satu? Sabar, kita akan jawab nanti gitu. Itu jawaban menarik, pertanyaan menarik tapi ini kita bahas dulu ini. Nah, dari situ tuh kita kan udah tahu dengan semua reaksi-reaksi kayak gitu kan. Sampai ada yang lu todong mic, ada satu sampai gini. Absolute Cinema. Cabut deh. Cabut kan? Anjir, nggak ada reaksi apa-apa guys. Mau Absolute Cinema cabut aja udah gitu. Disitulah kita berpikir bahwa oke, ini saatnya kita nih. Kurang lebih 10 menit menuju masuk kan. Oke, saatnya kita nih. Kita ngeliat dulu posternya, kita menilai posternya dan segala macam. Kita ngeliat voice actornya ada Tom Holland, ada Sarah Zendaya. Dan aktingnya menurut gua bagus-bagus banget. Aktingnya bagus banget sih. Tapi memang gimana ya, maksudnya pas kita ngeliat posternya itu memang ya kita tahu nih, kita semua akan sama-sama menikmati ini bareng-bareng. Gitu kan. Akhirnya kita masuk ke situ, ada satu orang yang masuk pertama tuh, dia udah antri duluan. Udah antri duluan. Jadi sebelum kita ada antri, bahkan si pintunya itu sebelum dibuka pintunya, dia udah nunggu depan situ. Dia udah ngantri. Iya, gue baru siapin tiket. Iya, dia sendirian doang. Dia sendirian doang, duduknya samping gue sebenarnya. Oh, di samping lo? Iya, samping seberang dia. Dia di seberang sendiri dia. Di mana nih maksudnya pas mau masuk? Serow. Oh, satu row. Gue kira di depan kita. Enggak ya? Enggak, dia sendiri kan. Oh iya, jadi dia itu udah nunggu depan situ, langsung megang tiket sendirian doang. Iya. Bener-bener fokus sendirian doang. Dia nggak punya teman, bukan nggak punya teman maksudnya. Dia nonton sendirian doang, nggak bawa siapa-siapa, gitu kan. Pegang nih. Iya. Buka pintu, trek, babanya keluar. Gitu kan. Mbak, masuk dia. Masuk. Kita nomor 2, sayang kita nomor 2. Kita kalah cepat sama dia kan. Tapi lu tahu nggak fun fact-nya? Apa tuh? Ntar deh, terus nanti. Akhirnya di situ, kita mantri masuklah kita ke dalam. Kita berempat ya kemarin. Iya, berempat. Gue, lo, sama Bang Daigo juga, sama ada video editor kita, Agnes namanya. Masuk. Iya, Wan, artinya ini berhasil, Wan, sebenarnya, Wan. Apa? Berhasil dia menjadi film hiburan, nggak salah. Nggak salah, emangnya berhasil jadi film hiburan. Iya, berhasil. Masuklah kita ke dalam situ kan, Sa. Iya. Itu kita melihat studio yang masih kosong, yang masih kita kira akan kosong beneran. Gitu kan. Ternyata nantinya belum. Nantinya nggak kosong. Kita rekaman dulu video di situ kan. Gitu. Karena gue baca di Facebook memang ada beberapa scene yang kayaknya bagus. Gitu. Gue ngeliat di Facebook dan kayaknya ada scene terakhirnya yang cukup epic, nyebutin kata-kata tertentu, kita ngomong itu, gitu kan. Itu adalah Merah Putih, one for all. Hidup tuh. Emang ada? Ada. Ada. Kapan anjir? Ada, terus kayak udah nonton lah kita kan duduk kan. Anjir, gue terlalu hype gue anjir, nggak nyangka. Kita nonton, duduk di situ, ya kan, rame-rame. Ternyata bro, rame banget. Ramenya itu 4 baris lah keisi at least. 4 baris kan? 4-5 baris keisi itu. Rame banget, nggak bohong. Asli. Sampai 30 orang ada lah, 30 orang. 30 orang mah ada gitu. Tetapnya 30 orang itu cukup rame ya. Karena rame. Untuk tiket yang 50.000 dikali 30 orang. Berapa coba? Udah hampir 1,5 juta nggak sih? 1,5 juta. Udah balik modal, katanya 1 juta kan modal. Katanya modalnya 1 juta gitu kan. Akhirnya gitu. Dari 1 jam tayang udah balik modal guys. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Ya kan? Akhirnya itu. Ada kumpul lah kita rame-rame di situ. Nah, sebelum mulai nih. Ini yang menarik juga nih menurut gue. Itu kan ada biasanya kan iklan-iklan. Yeah. Ya kan, iklan film-film apa segala macam. Tampillah iklan Demon Slayer. Cincai itu mah cincai. Gak ada apa-apanya anjir. Ketir-ketir jir, masalahnya ketir-ketir.
Sumpah pas mau mulai iklan dulu, iklannya Demon Slayer. Demon Slayer mah Marvel ketar-ketir aja anjir enggak sini. Enggak bohong gua. Ketar-ketir sih. Ada situ wah anjir. Dan dari situ pun vibe bioskop itu udah kebangun, Bro. Iya, udah semuanya udah pada ketawa-tawa terus kayak pada ngomong, apaan nih kurang langsung gitu. Apaan sih film apa sih gitu. Salah film kita gitu kan langsung semuanya nih. Itu udah vibe kebangun. Dari situ ada film lain lagi. Siapa? Pedro Pascal lah. Siapa lah yang Pascal sama Pascal, anjir. Bayangin, Pascal sama Chris Evans bareng Fanning. Semuanya gabung jadi satu film. Kalah sama Raka, Bro. Kalah gitu. Nextnya baru mulai filmnya. Anjir, openingnya, Bro. Opening scene-nya tuh mantep banget, gila. Gua nggak pernah di please itu mata gua ngeliat opening scene-nya, gila. Gua benar-benar pas anjir. Ini kita mulai nih film ini kan. Terus gua langsung keinget ada beberapa hal ya. Satu, dulu pas gua masih sekolah itu gua nggak tahu ya zaman dulu sama tuh beda ya. Tapi dulu ada nama ruangannya itu ruangan audiovisual. Oh, ada gua. Ada juga kan? Ada. Dan lu nontonnya dulu di film apa? Maksudnya nontonnya dulu di TV atau di mana? Di proyektor gua dulu. Iya, proyektor terus kita nonton kayak di sekolah pakai apa speaker seadanya, terus pakai proyektor gitu kan. Itu vibe-nya persis kayak gitu anjir. Kurang lebih kayak gitu, ya kan? Kayak gitu anjir. Filmnya selesai kumpul. Sumpah, itu gue pas anjir, ini gue langsung kayak mundur ke masa lalu, Cok, gitu. Pas itu kan. Ya mau dibilang ini hal buruk atau hal baik kita nggak tahu, cuman ini yang kita rasakan gitu. Anjir. Cukup ada nostalgia kayak dikit. Ada nostalgianya gitu kan. Akhirnya kita mulai itu nonton filmnya. Yang gue langsung rasakan di situ adalah musiknya. Produced by Suno AI. Musiknya itu loh. Gila guys, itu musiknya 50 desibel anjir, gak bohong gua. Jadi ada orang ngomong apa dialog nggak kedengeran. Film itu nggak kedengeran. Anjir kedengeran apa? Serius dah. Musiknya yang kedengeran anjir, sumpah kenceng banget musiknya sumpah. Ini kalau misalnya dia mixer tuh gitu. Udah paling pojok ya. Iya. Itu kalau di audio mixer tuh yang ini udah merah tuh tau gak? Iya. Hijau, kuning, merah, udah biru, pink nih. Sampai pecah itu suara speaker tuh sampai pecah cuy. Iya. Itu wah gila sih. Dan lagunya juga sebenarnya not bad. Lagunya sih not bad. Not bad. Yeah. Sayangnya dibuat sama AI. Katanya kan nggak pakai AI kan? Katanya nggak pakai AI. Tapi kok kalian kayak pakai Suno AI nggak premium. Versinya 3,5. Hah? Apa itu dialog? Utamakan backsound. Iya benar. Backsoundnya jadi dialog. Dialognya jadi backsound justru gitu. Karena itu pas kita mulai, wah gila sih musiknya. Masalahnya gue berharap di situ ya. Jujur aja gue berharap ini kapan musiknya berhenti ya gitu. Oh iya, musik nyala terus ya? Nyala terus ya, sampai akhir lah. Ada beberapa momen, tapi kayak kalau bisa kita bandingin 70/30 nggak sih? Iya, 70/30 tuh musiknya nyala terus. 80/20 malah. Masalahnya adalah musiknya itu gini, kan musiknya kan intro ya, intro. Yeah. Kan kita tahu ya, lagu intro tuh kan at least build up, terus mulai muncul vokal gitu kan. Masalahnya pas mulai muncul vokal, di-cut, nanti diulang lagi jadi intro lagi, Cok. Gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Makanya pas itu wah anjir. Mulai nih kuping gua mulai berasa nih gitu kan, kenikmatan ini gitu. Kenikmatan. Ya udah, kita memulai film itu dan dari situ gimana ya secara ini susah dijelaskan sih. Dari segi animasinya deh menurut lo gimana coba? Lu lihat dulu deh. Lu dari pernah awal bikin PowerPoint nggak? Pernah. Ya udah itu. Jujur pilih banget sama PowerPoint jujur. Jadi animasinya itu bukan animasi yang apa ya? Ya pada animasi pada general lah gitu loh, yang ngambil angle dari lain, terus kayak ada panning shots itu. Itu nggak ada. Lu cuma kayak lagi interview orang, lu cutting, udah selesai gitu. Walaupun konteksnya lagi di tempat yang berbeda. Kayak misalkan benderanya hilang. Misalnya dia lagi di luar gitu kan. Next-nya tiba-tiba ke Pak Lurah gitu. Pak Lurah tapi lagi jauh, posisi lagi di upacara gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu besok harus ketemu benderanya. Gitu. Dengan emot-emot tangan yang pokoknya kamu harus emot gini. Kayak mereka tuh kayak pakai emot Fortnite dimasukin jadi animasi gitu kan. Apa emot yang di Roblox tuh kan, pencet-pencet kan, itu gitu. Iya kayak gitu sumpah. Dan itu cuma kayak
per cutting, ya mungkin ada satu scene yang dia emang dari ngambil wide shot, terus panning ngezoom gitu, abis langsung balik lagi kayak gitu lagi. Iya, benar. Kayak poin selanjutnya tau nggak sih, ini kayak itu transisi doang udah. Transisi doang. Kayak ini dialog, jadi transisi ya, habis itu dialog lagi. Udah gitu doang formatnya, nggak bohong gak? Iya, tapi sebelum menuju ke dialog memang ada world building diliatin dulu. Ada. Jadi world buildingnya itu diliatin keseluruhan dari aset itu yang kita beli itu. Ya, dan mungkin itu di mana mereka spend time paling banyak. Kayaknya itu. Jadi di situ semuanya orang-orang itu benar-benar diliatin tuh karakter-karakternya. Ada 8 yang kita tahu kan. Ternyata nggak cuma 8, ada banyak banget gitu. Nah, itu sampai kemarin juga di TikTok kita ada yang komen, "Ini orangnya kopian game 1 2 3 4 5 6" gitu. Ya tadi ada tuh, ada yang copy. Nah, copy dari situ ternyata itu menceritakan tentang merah putih kita, di mana ada bikin tumpeng, ada bikin tumpengan. Terus Panjat Pinang juga ada. Panjat Pinang, terus ada drama yang pakai AK-47 sama M4. Nah, ini juga kemarin dibahas kan? Iya, dibahas kan. Karena gini, kemarin ditanya, bahkan bukan sama orang loh. Iya, sama maksud gue sama orang, sama reporter. Sama reporter TV gitu. Kita reka ulang aja, coba lu nanya gue, Bang. Nih, misalkan lo pembuat filmnya gitu ya. Gini. Bang, kok pakai Bang? Pak, kok bisa di tempat merah putih itu ada senjata AK-47, Pak? Nah, makanya guys, sebelum kalian berkomen, ada bagusnya kalian nonton dulu filmnya sampai habis. Karena itu sebenarnya diorama. Itu diorama untuk reka ulang perang ketika 1945 sebagai bentuk drama di acara upacara 17 Agustus. Oh gitu. Seperti itu. Jadi harus nonton gitu. Harus nonton dulu. Dan kita nonton. Dan itu bener guys. Dan itu bener. Jadi itu dia nggak bohong itu. Kalau itu dia nggak bohong. Itu bener dipakai buat drama sebenarnya si M4 sama AK-47 itu. Iya bener, itu nggak bohong. Jadi gue pas ngeliat kaget sebenarnya awalnya. Anjir lah, apaan ada ginian gitu. Ada gudang militer ternyata. Ternyata emang itu props itu properti buat drama. Iya. Bahkan gitu. Yang main di si tentaranya itu adalah Thomas Alva Edison. Benar. Ada kok di IG kita. Ada kok di IG story kita, cek aja ada Thomas Alva Edison, nggak bohong gua itu beneran dia, itu cameo deh. Jadi itu bener-bener dia megang senjata itu buat reka ulang. Karena kan ceritanya ini masih kental banget nih penjajahan itu kan. Itu cerita tentang penjajahan kan soalnya. Iya. Jadi tadi ada bikin tumpeng, ibu-ibu bikin tumpeng, nggak mau kalah sama RT sebelah. Iya, katanya ada satu dialog ngomong, kita harus bikin tumpeng terbesar. Ibu, kita harus bikin tumpeng yang lebih pedas biar nggak kalah sama RT sebelah. Oh iya benar. Terus kalau nggak salah ada ngomong juga gini, gimana kalau penjajahnya ini kita kasih aja tumpeng yang pedas gitu. Ada itu ada beneran real scene, bener. Itu ada. Gue nggak bohong ya, betul ya. Nih Al sama Erwan gue nggak bohong. Yang detail itu beda jauh dengan saat video penayangannya. Iya benar, nggak salah. Gitu. Nah, orang nih kata Yohanes, orang yang pernah ngaku nabi tobatnya harus gimana bang? Gimana ya? Kan nonton film ini aja. Nonton film ini dulu. Nonton film ini nanti dia bakalan bisa terbuka dan tercerahkan. Ini film juga bisa jadi baptism ya. Gitu. Di Rukiah tuh, Rukiah. Nah, ini nggak usah lah Ustaz. Nggak usah nih. Ke XS1 nonton ini film Rukiah. 50.000 modal, 50.000. Tapi jujur, yang keluar dari film itu jadi orang baru semua cuy. Iya sih, nggak salah gitu kan. Nah, di situ tadi bikin tumpeng dan segala macam akhirnya. Disitulah mereka mau merayakan si merah putih dalam artian upacara bendera. Upacara bendera ya, 17-an in general. 17-an. Lalu pas mereka ke barak atau tempat barang-barang itu, gudang itu kaget kan. Waduh, si itunya gini nih. Yang merah kan. Waduh. Beta sudah cek beta cari benderanya tidak ada gitu kalau salah. Iya kan gitu kan. Bendera cari bendera bendera cari bendera anjir. Beta cari bendera. Jeruk kok makan jeruk. Gitu. Beta cari bendera tidak ada gitu. Kayak gitu. Akhirnya di situ nggak ada nyata benderanya kan. Lurahnya ngamuk. Iya. Pokoknya benderanya harus ketemu besok. Aku tunggu besok ya. Iya, akhirnya carilah di situ kan. Nah, dari situlah kita masuk ke subplotnya nih. Subplotnya. Jadi itu ada 3 bocah ya. Dia tuh ketemu bule jualan burung ya waktu itu ya. Jualan burung ya? Iya, benar. Dia lagi di samping jalan jualan burung ketemu bule.
Dia jualan burung. Yang jualan siapa sih? Sorry, yang jualan. Si bocah tiga ini, yang bocah baju pramuka, bertopi kayak gua sama yang... Oh, yang jahat ya? Iya. Oh, oke. Dia si penjual rival. Dia penjual burung tuh. Iya, oke. Terus si bule ngomong, I like this one. I like both of them. I'll take two, please. Gak, ini beneran loh. Sumpah gue gak bohong. Ini bule ngomong beneran. Ini pakai AI lagi. Iya, jadi pakai AI. Dan gue baru tahu dari pagi, ternyata tuh AI-nya bukan AI CapCut atau AI text to speech. Pakai apa? Itu pakai text to speech Inggris yang ada di Windows Vista XP. Anjrit! Tahun 2007, aplikasi tahun 2007. Ah iya? Serius, gue nggak bohong. Jadi itu kayak alat buat nge-text to speech gitu, tapi tahun 2007. Gue nggak bohong. Gue baru nemu tadi pagi di thread. Oke. Iya, ngomong gitu persis kayak gitu. Persis banget. Dan nah, ini datanglah subplotnya ya. Dia ngomong ke anak tiga ini, si bule ini ngomong, and I have another request. If you manage to catch this bird, I will give 100 juta rupiah. Apa? 100 juta rupiah? Aku mau beli makanan yang banyak. Ayo kita cari. Ayo kita cari burungnya. Cari burungnya itu untuk mendapatkan 100 juta. Kayak gitu. Animasinya kayak gitu, emotnya kayak gitu, sumpah kan. Gak bohong, gue itu emote Fortnite, anjir, gue gitu. gak bohong gitu. Jadi ini beneran ya, gue ceritain, karena kan banyak yang gak mau nonton kan. Iya, gitu kita ceritain nih, karena ada yang mau nonton. Gue ceritain gitu loh, maksudnya. Kita takes one for the team lah, gitu aja. Iya, gitu. Nah, akhirnya dari situ, itu apa namanya, tadi bule itu beneran ngomong pakai bahasa Inggris, dan mereka ngerti, akhirnya kita disuruh untuk mencari. Di mana burung itu. Lu hafal banget sih, ya gimana ya, otak gue langsung rusak, ini lobotomi anjir. Langsung dicuci, otak lu masuk sini, lagi lu cuma merah putih one for all doang. Gak bohong gua. Nah, dari situ mereka melanjutkan tuh perjalanan itu kan, gitu, dengan animasi jalan. Mereka masuklah ke dalam hutan, gitu. Dan hutan ini ternyata mapnya map Skyrim ya. Iya, itu pas masuk ke situ berdelapan udah kekumpul ya. Udah berdelapan tuh. Itu jadi tim Merdeka namanya. Tim Merdeka, ya. Nah, masuklah ke dalam hutan itu. Di situ ada beberapa scene yang cukup bagus dan dialognya di situ juga cukup penting gitu kan. Kayak ngomong kita harus sama-sama mencari bendera ini gitu. Jadi pokoknya demi merdeka itu kan. Akhirnya di situ mulai nih start. Gue inget quotes-nya Bang. Oke, apa nih? Kalian tahu nggak bagaimana para tentara kita bertahan hidup? Mereka semua tuh bersatu, berpegang teguh antara satu sama lain. One for all. One for all itu one katanya guys. Bener kayak gitu, bener. Itu dialog gue inget banget anjir sumpah. Mau Jumatan lah, iya mau Jumatan ya anjir. Iya juga lo. Baru 10.53. Iya maksudnya dia beda jam soalnya. Oh dia jam 12 ya. Besok silakan sholat Jumat dulu ya. Iya. Semoga dengan sholat Jumat ya sedikit lupa. Nah akhirnya dari situ mereka memulai lagi perjalanan gitu kan, melanjutkan cerita dengan banyak lika-likunya hutan. Hutan kan susah ya. Gitu. Maksudnya hutan ada binatang. Walaupun mereka punya peta. Walaupun mereka ada peta, tapi di situ ada apa sungai yang susah dilewati, hujan. Apa sih namanya lubang gitu kayak ravin itu apa sih bahasanya? Iya, ada jurang ya, di jurang juga. Dan mereka semua juga mesti ngelewatin ada pohon jatuh harus dilewatin, harus diloncatin. Iya, pokoknya emang bener-bener petualangan ini kayak tau gak sih kayak biasanya cerita tuh kayak bapak-bapak tuh kalau cerita ke anaknya, bapak tuh dulu pergi ke sekolah tuh kayak gitu. Betul, kayak gitu. Lewat jembatan rusak lah, lewat inilah banyak guys. Betul, dan dari situ mereka ngomong, kita cuman punya makanan 2 roti, ya kan? Per orang apa semuanya? Semua. Mereka tuh cuma bawa bekal 2 roti. Roti coklat kan ya? Roti coklat sama susu nggak sih? Sama susu, ya. Jadi cuma gitu doang. Bayangin coba. Gila, lo ke hutan berdelapan, lo cuma bawa roti 3 doang. Itu extreme survival mode sih menurut gua. Iya. Susah banget. Bahkan nggak ada dewasa. Nggak ada orang dewasa. Nggak ada orang dewasa. Ada sih satu orang dewasa sih. Tapi nanti gue ceritain. Ada sih nanti gitu. Nah, jadi inisiatif mereka bawa roti 3 gitu, 3 roti untuk mereka bisa makan, gitu kan. Nah, bagi-bagi tuh berdelapan. Berjalannya waktu, semakin masuk ke dalam hutan ini, mereka mulai bertemu dengan banyak hal-hal lain di situ. Banyak why.
Kalau misalnya binatang tuh nanti ya, masih nanti. Binatang masih agak nanti. Ini lebih kayak ke tantangan mereka sebagai tim dulu. Ada harus lewatin batu. Iya. Nah, lewatin batu kan. Astaga. Lu gak ulang nggak? Boleh. Gimana? Anggap aja ini sofa batu ya? Iya. Selangkah tinggal kaki gini nyampe udah, tapi dilebay-lebayin animasinya. Tapi sendiri gini. Karena kayak gitu animasinya, kita yang nonton itu benar-benar merasakan kayak ayo. Iya, kita kayak ada kecil gitu gak sih? Iya. Kamu bisa Ultraman. Nih, ini bisa nih, tapi ini bisa Timo gitu kan. Iya, namanya siapa kemarin yang itu? Enggak tahu, gua inget. Si Aji kalau nggak salah. Yang ini si Tom Holland yang pakai apa? Oh, yang kacamata. Iya. Gua nggak tahu, lupa namanya siapa. Ya, gua panggil Tom Holland soalnya. Iya, jadi si Tom itu dia ngelewatin itu, dia orang yang pertama kan ngelewatin batu itu kan. Iya, dia gila. Yang paling tinggi soalnya. Itu benar-benar kita kayak deg-degan dia. Ayo, dan masalahnya bukan kita doang, semuanya satu studio, iya. Cok. Beneran, semuanya kayak ayo dikit lagi bisa, ayo gitu. Dan akhirnya berhasil. Berhasil, kita semua tepuk tangan, asli. Tangan semua. Makanya kalau ngeliat di reactionnya kita nonton film itu, ada kita tepuk tangan, itu bukan kita yang inisiasi. Semua. Itu semuanya dengan semua orang dengan kesadaran penuh. Mereka tiba-tiba gini, langsung otomatis gitu. Jadi emang wah anjir, apa segitu epicnya gitu kan sini tuh kan. Ada mereka lewat nih orang pertama, anak kedua juga lewat, yang ketiga yang paling epic menurut gue. Siapa yang gendut tuh yang baju merah? Oh, dia kan ini apa hop skipping gitu ya. Iya, dia jalan cepet banget. Anjir, gila dia loncatin semua batu kayak bunny hop anjir. Iya, kayak lagi main tower Roblox gitu. Iya kayak gitu. Dia kayak anak Roblox gitu. Dia kayak anak Roblox emang ya. Lewat langsung. Terus kita langsung. Bang Dego tepar kayak. Bang Dego orang? Apa? Kenapa? Kata Al, Bang Dego tepar kah abis nonton? Tepar dia. Gitu, tepar. Dia soalnya datang gak expect apa-apa, expect dapetnya diamond. Iya, bahkan kemarin juga dia. Bang Dago aslinya nggak mau nonton dia. Nggak mau nonton dia awal. Tapi karena gue paksa, ayolah gitu kan. Ayolah, kapan lagi? Langsung. Ya, langsung gimana nih? Berubah menjadi orang yang baru. Nah, itu loncat lewat, dia langsung berhasil. Bahkan kita pun nggak sempat mereaksi gitu. Iya, kita kecepatan karena lu ketip mata sekali udah lolos gitu. Udah lolos. Akhirnya si Mela paling jago lah ya di situ hebat ya. Lewat tuh. Yang rintangan pertama batu, ya kan. Akhirnya dia lanjut lagi berjalan segala macam, mulailah masuk ke rintangan kedua. Rintangan kedua ini cukup rumit nih, gitu. Gue lupa urutannya gimana, tapi ada lumpur intinya. Iya. Ini yang cewek. Ini menurut gue plot twist pertama yang gue sampai gini. Gue nonton filmnya tuh pas kemarin, yes, gue udah gitu dulu, yes, gitu. And then tiba-tiba langsung abis gue, yes. Lah, kok gitu lah segitu gua kemarin gitu kan. Semua kayak gitu semua. Semuanya kayak gitu. Nah, kayak kemarin tuh ada scene lumpur gitu kan, bukan mandi lumpur ya, emang lewatin lumpur. Lewatin lumpur aja ya kan hutan. Gitu ya. Jadi kayak dia emang lewatin lumpur gitu kayak. Nah, nih lewatin lumpur nih, ya kan. Si cewek, gue lupa namanya siapa, Mika kalau siapa. Lina. Ya? Bukan Lina yang tersesat. Iya, si Sari yang ini. Lu sebutin nama-nama Indo semua anjir. Sari itu yang kayak yang pakai peluk anjir. Oh iya ada. Yang ini gua enggak tahu namanya siapa. Nah, dia lewat nih gitu kan. Jalan pelan tek gitu kan. Jalan hati-hati gitu kan. Hati-hati banget lewatin lumpur. Aman nih gitu. Tek sampai udah mau berhasil akhirnya ujungnya berhasil. Tiba-tiba split second frame-nya diubah, langsung jatuh di bawah. Langsung masuk ke lumpur. Langsung jatuh ke lumpur, tiba-tiba wah kayak gitu. Jadi ceritanya lumpur hidup itu quicksand. Jatuh di bawah langsung gini, selamatkan aku gitu kan. Tolong aku. Itu momen dimana gue pas, yes berhasil deh, wah langsung gitu. Langsung kaget. Apa di mood swing kita jadi. Mood swing. Kita udah seneng gitu, wah berhasil. Pas itu kok gitu? Gitu kan, akhirnya dia jatuh ke bawah. Diselamatin lah pakai pohon, pakai ranting pohon gitu lah, pohon dikasih ke dia, akhirnya dia diselamatkan. Alhamdulillah selamat gitu kan. Kebayang nggak lu kalau nonton di IMAX? Sayangnya nggak ada gitu aja. Sayangnya nggak ada, kalau ada kita nonton. Gitu. Akhirnya kita melanjutkan lagi di situ kan. Nah si mereka ini akhirnya udah menuju ke deket-deket dari tempat adanya si bendera itu. Iya. Situ deket-deket bendera-bendera itu lah. Situ bukan lawan si
Oh iya benar, masih ada rintangan lagi. Ada fight scene-nya dulu guys, ada fight scene-nya dulu, gitu kan. Nah, sebelum menuju ke sana jadi di sungai gitu. Ada ularnya gede banget sih ya. Ular gede banget anjir, udah sebadan orang anjir. Gede banget ularnya. Gini, muter-muter. Awas ada ular gitu kan. Lari mereka. Nah, tapi itu animasi lari itu beda frame anjir. Beda. Jadi mereka tuh lari, ya udah lari tapi nggak ada ular di belakang. Iya. Kayaknya susah dimasukin nih. Susah masukin asetnya kayak dia. Kayak maksudnya nyari animasi ular yang ngejar tuh kayak susah. Iya, kayak susah gitu. Kan ular cuma gini doang muter kan. Iya, tapi kayak kalau lu Google di YouTube di green screen ada kayaknya. Kayaknya mereka kabur. Halo Ademi. Halo Ademi. Jadi itu kan kabur takut kan dia. Iya, jangan marah ya, kita lagi menceritakan film Merah Putih One for All. Supaya teman-teman yang nggak mau nonton nggak usah nonton. Iya, kita nih nonton ya kita bisa ceritain aja. Iya, gitu aja. Kalian nggak usah nonton. Nah, akhirnya dari situ mereka kabur dari ular, ya alhamdulillah aman. Iya. Gitu, nggak ada dikejar apa segala macam. Iya. Tapi ada scene yang dari situ bikin gue juga kayak, anjir, ini apaan lagi? Ini film yang sama kah? Gue langsung mikir gitu kemarin. Munculnya monyet. Oh iya, yang kayak out of nowhere tiba-tiba langsung ke frame selanjutnya langsung kayak ada monyet jalan doang anjir. Ada monyet jalan pelan gini. Slow mo. Masalahnya monyetnya agak serem warnanya putih, serem kayak Blangongga. Terus dia kalau main Monster Hunter kayak Blangongga, terus dia gede. Di frame-nya gede. Iya. Jalan kayak gini. Tapi itu ada plot twist lagi ternyata. Apa tuh? Ini plot twist-nya itu kerennya tuh ternyata penjaga dia. Oh iya makanya gini, jalan pelan kan. Itu gua anjir nih serem juga kayak film ini, tau gak lo? Film yang horor yang kita nggak boleh ngomong. Oh, Quiet Place. A Quiet Place. Kayak gitu persis ini kayak gini. Iya, persis banget ya, dia ngerangkak juga. Ngerangkak juga warna putih. Terus dengan sound effect jalan yang kenceng banget. Iya. Iya, suaranya kayak gitu. Sound effect gitu kan. Dari situ wah anjir muncul juga nih villain baru di sini kan. Gitu. Mereka gimana cara ngelawan, gue mikir kan. Akhirnya di situ udah dikenalin semua musuh-musuhnya. Mereka melanjutkan lagi perjalanan. Untungnya mereka nggak dikejar gitu. Jalan. Di situ kan, nah terjadi nih sebuah kejadian. Gitu yang namanya manusia ya, gitu kan. Namanya manusia nih. Kita kan kalau misalkan kita makan ya kan. Kan makan roti, ya kan? Makan roti. Kalau kita makan roti ya kan atau makan apapun itu kita minum deh. Pasti kan kita butuh mengeluarkan makanan tersebut. Betul. Gitu ya kan. Butuh. Nah, ada salah satu karakter itu si Tom Holland ini, dia ya habis makan buah dia. Habis makan buah normal aja gitu kan. Iya, normal, tapi cuma habis makan buah habis itu ya dia harus ada panggilan tersebut gitu kan. Ya. Sorry, gua harus buang air gitu kan gitu. Tapi ada alasannya kenapa dibuang air, Bro. Kenapa? Diare dia. Dia ngomong. Mencret dia. Oh, dia ngomong gitu. Nah, kan dia kentut. Dia ngomong di situ kan. Gue harus buang air besar gitu kan. Itu, Bro. Ya, yang namanya speaker ya. Dipasangin sound effect. Kayak gitu loh. Punya kenceng banget, sumpah sampai kaget. Semua satu studio kaget semua dengar suara itu. Masanya kagetnya dengan suara kentut, suara spirit. Gua yakin dari pertama kali sound diciptakan sama Thomas Alva Edison. Sampai sekarang belum ada yang utilisasi Dolby 7,1 surround sound buat suara kentut. Gua yakin nggak ada. Gue yakin ini first and only experience. Iya. Itu berapa kali ya? 4 kali kayak itu. Anjir, ada lebih dari 10. Banyak ya? Orang dari sebelum diboker juga ada kentut anjir. Oh iya. Pret gitu kan. Ada dia apa? Ya itu, ada scene-nya. Dia jongkok gitu kan, duduk gitu. Masalahnya monyet-monyet yang tadi itu nontonin, monyetnya kayak gini nontonin dia lagi buang air besar kayak gini. Ada subtitle juga. Oh iya benar ada subtitle. Semuanya kayak tapi pas monyet lagi ngomong kayak gitu ada subtitlenya nih. Iya. Wah, anak muda ini kasihan banget makan sembarangan habis itu buang air. Iya benar ada itu ada. Ada si monyet itu nontonin. Terus si Tom Hollandnya kan kesel kan ditontonin gitu kan. Dia ngomong, "Hey, jangan nontonin aku monyet," gitu. Masalahnya mukanya ngadepnya ke kita. Dia ngomongnya tuh gitu, "Hey,
jangan tontonin aku monyet. Ke tapi kita. Lihatnya ke kita gitu. Jadi gua refleks dong ngomong di bioskop ya. Di bioskop gua refleks ngomong. Ini ngomongnya ke kita ya. Iya. Ke kita ya. Ya sorry ya tuh lah gitu kan. Kita nggak tahu bakal ada gituan kan. Ke kita gitu kan. Dan dari situ udah beres sini tuh. Nah, si Tom Holland ngomong lagi gitu kan, dia cerita gitu kayak ini monyet-monyet di sini nih seperti warga desa gitu. Ini monyet-monyet sini seperti warga desa gitu. Sumpah ngomongnya sampai kita gitu. Kita berarti kan kita sebagai monyet-monyet itu kan. Kita monyet-monyet ya, kita penjaga desa berarti. Iya, kita penjaga desa. Tapi ya udah, habis itu udah aman semuanya, mereka akhirnya berjalan lah mencari lagi si bendera itu kan. Betul. Nah, menuju ke bendera sampailah mereka ketemu ya benderanya sebenarnya. Belum ya? Belum. Ke rumah dulu ya? Iya, ke rumah Viking dulu. Ke rumah baru ke situ, terus baru ketemu si mereka lagi, terus suruh, oke. Jadi kan dari situ mereka ke rumah Viking Sunda. Viking Sunda, iya. Jadi mereka tuh ke rumah kayak sebuah elderly gitu lah ya. Benar. Petuanya lah lah gitu ya. Dan itu tuh rumahnya tuh gak ada rumah Sunda-Sundanya, bro. Lu kayak bisa nemuin aset itu di Unreal Engine buat God of War. Iya. Itu rumahnya benar-benar rumah-rumah Scandinavian yang ada tameng Viking di atasnya, nggak bohong gua. Benar. Dan itu pas dibuka, wah ada kakek-kakek mewing anjir, look smashing dia. Oh iya. Mewing banget kakinya anjir, asli. Mewing parah bro, udah itu jawalannya udah bukan lurus lagi anjir, udah tengkorak bentukannya anjir. Itu ada di situ dia ternyata dia punya apa? Peta. Dia punya peta. Iya. Enggak, dia punya bendera cadangan, ya kan? Oh iya, dia punya bendera cadangan, dia punya petanya buat di mananya. Iya, gitu. jadi penting banget guys buat naruh peta sebenarnya. Iya, dikasih lah ke mereka ini kan. Oh, ada petanya dikasih. Akhirnya petanya dikasih, ketemu kan. Oh, oke, ke sini. Tapi dibilang tapi harus hati-hati karena di sana itu tempatnya bahaya banget lah ya gitu. Bahaya banget gitu kan. Tapi udah, kita mikir di situ si kakek jahat tuh. Iya. Kita pikir gitu, tapi ternyata enggak. Tapi sorry, gue mesti ini juga. Gue kan cukup kalau nonton film ya, gue cukup detail ya. Gue ngeliat ke belakang-belakang semua. Jadi yang tadi bagian depan tuh Scandinavian Viking gitu, begitu kita masuk, ada scene dimana kakeknya itu dia lagi di tower kayak Hogwarts gitu. Gak bohong. Jadi belakang tuh ada botol-botol alchemy gitu, botol potion. Terus next scene lagi, tiba-tiba mereka lagi di rak buku. Nah, rak bukunya ini rak buku yang di fantasy film gitu. Iya. Persis banget. Jadi ini 3 aset yang berbeda, tapi nggak ada hubungannya. Benar. Dipakai buat orang Sunda. Benar, orang Sunda. Tuh, Jadi emang itu ya cocok lah ya. Gitu kan. Ada mereka dapat bendera, dapat peta, mereka mencari. Gitu. Ternyata mereka masuklah semakin ke dalam. Ternyata dia sebenarnya udah tahu tempatnya. Itu di sungai. Tapi di air terjun itu mereka nggak bisa lewat kemarin. Nah sekarang mereka harus melewati air terjun itu ke dalam. Gitu kayak kalau di Naruto tuh buat ngelawan si Naruto yang jahat dia masuk ke dalam situ. Masuklah dia ke dalam situ, ternyata di situ ada kastil, bro. Nah, tapi sebuah kata Syed, grafiknya gimana bang? Grafiknya ini PS1 lah ya. Tapi kalau misalkan suka main game ya di PS1. PS1 lah, grafik PS1 yang nggak ada anti-aliasing ya. Jadi masih kasar-kasar gitu mukanya. Ya. Jadi kalau dibandingin sama Tung Sahur kemarin dan teman-temannya masih kalah sih. Masih kalah. Masih di bawah itu gitu kan. Tapi gua lagi menjelaskan soal ceritanya gitu sekarang. Iya, kita lagi cerita dulu ya, guys. Gua jelasin sekarang visualnya juga seperti apa juga deh biar ngerti juga kan. Jadi peta itu mengarah ke Angkor Wat. Benar. Tempatnya itu sampai 3 kali diulang scene-nya. Itu tempatnya kayak Angkor Wat. Buat yang nggak tahu, Angkor Wat dia adalah semacam candi di Thailand. Thailand apa Kamboja? Thailand ya. Gitu. Angkor Wat ya. Jadi itu tempatnya emang tempat sakral gitu, tempat kayak candi Borobudur lah kalau di sini lah ya gitu. Tempatnya persis kayak gitu. Ya, ternyata kucing ternyata di situ benderanya ada di situ guys. Di situ dan ada di dalam peti gitu. Iya, dan akhirnya mereka di situ ya udah masuk ke dalam. Rame-rame itu kan sini diulang 3 kali. Masuk ke dalam ketemu. Tapi sebelum itu mereka ngeliat kayak dunianya tuh ya. Iya, itu kayak game Dark Souls tau gak sih? Iya. Kayak ada pas di air terjun itu kan kayak ada pintu gede terus kayak pintu gede yang buat dibuka gitu di yang sering gitu kan. Iya. Tapi nggak dikasih lihat karena mereka kayak nggak ada waktu buat animasi pintu kebuka. Kayaknya langsung masuk ke dalam aja. Masuk ke dalamnya udah coba tiba lah di Angkor Wat. Nah, dalam sini itu asli bro, serem banget. Gila. Muncullah di sini ya. Itu kelawar anjir. Kelawar slow motion terbangnya. Gila, ada 2 ya. 3 3 bang. Oh 3 ya? Iya. Ada 3. Satu di depan kiri,
satu di kanan belakang, satu lagi diem doang di belakang PNG. Oh iya PNG benar. PNG di belakang doang PNG. Iya. Iya gerak pelan-pelan gitu kan. Suara sayapnya itu loh menggema banget gila. Dolby Surround sound kepake aja. Wush gitu kan. Wah. Untungnya nggak ketahuan tapi itu ya. Mereka bisa ngumpet lah dari situ nggak ketahuan. Akhirnya lewatin para kelelawar itu, mungkin nanti buat sequel nih kalau itu ya. Iya kayak itu musuh buat nanti. Sequel tuh. Kata kelelawar katanya, "Ku tunggu kamu di sequel." Iya. Soalnya emang ada beberapa hint yang nanti mereka bilang tahun depan mungkin ada lagi. Iya. Nah, akhirnya masuk ke dalam, bendera itu muncul dalam sebuah kotak peti. Tapi ternyata di sinilah muncul plot twist pertama, plot twist yang udah cukup di end game lah ya. Iya, tapi kita belum jelasin kenapa petinya itu nggak bisa diambil. Oke, kenapa tuh ya? Yang jadi kan gue sempat mention tadi ya sebelumnya ya. Ada burung kayak burung kakak tua ini kan muter-muter noh. Nah ini burung yang harganya 100 juta. Itu ditangkap sama si yang jualan burung tadi, bocil-bocil jualan burung. Tapi sama si tim Merdeka ini, tim berlapan ini dilepasin burungnya. Oh iya dilepasin. Iya. Nah, pas di tempat bendera itu mereka minta bayaran. Ya, lu mau bendera ini balikin dulu burung gua. Iya. Bangsat. Anjir bahasanya langsung berubah anjir. Gitu. Jadi akhirnya antara dua, lu balikin burung atau lu bayar 100 juta karena kan harganya 100 juta gitu kan. Ada mereka mikir dulu tuh, mereka semua ini berdelapan mikir keluar dulu dari Angkor Wat itu. Ya tapi tetap mereka nggak setuju lah. Ya di luar mereka mikir, aduh bagaimana nih cara kita untuk mencari burung itu? Gitu kan. Nggak setuju. Atau gimana caranya kita mencari duit 100 juta? Kita nggak mungkin bisa dapat duit 100 juta gitu kan. Akhirnya mereka mikir, oke kalau begitu begini aja caranya. Kita harus bikin mereka dijebak gitu kan. Mereka. Inilah prank Indonesia Merah Putih. Ngomong begitu, Bro. Bukan itu apa? Prank apa sih? Merah Putih Prank Edition. Prank Edition, sumpah gua bohong. Iya. Inilah Merah Putih Prank Edition. Ya benar. Inilah Merah Putih Prank Edition gitu kan. Akhirnya mereka ngeprank gitu. Akhirnya mereka ngeprank si 3 cowok ini dengan cara pokoknya di luar dia nih ketemuan di sini ya. Kita udah dapet nih, pokoknya gua nggak tau dia ngomong apa karena musiknya kenceng banget. Tapi intinya kita udah ketemu nih gitu, si burungnya gitu kan. Burungnya. Akhirnya mereka disuruh keluar dari si Angkor Wat itu, suruh keluar, jalan tuh mereka. Scene-nya diulang nih 2 kali. Scene-nya kayak pakai Unity lah, nggak tahu gue. Iya, mereka keluar dari situ bertiga yang jahat-jahat tadi kan, yang jualan burung, keluar, jalan pelan, gitu kan. Slow mo ya, anjir ya slow mo ya, bangke. Ini kita dipaksa nonton kurang lebih scene ini mungkin 40 detik lah. Lu bayangin layar lebar segini nih. Ya, nih. Ini orangnya muncul dari sini. Itu kita dipaksa nonton sampai habis di sini slow mo-nya semua orang jalan, gak bohong gua. Iya. Akhirnya dia jalan gitu kan. Oke, udah nyampe sampai di ujung gitu kan. Ternyata ini celik nih. Gue suka nih sih. Celik banget mereka soalnya. Ternyata si monyet-monyet tadi yang nontonin kita boker, itu dia disuruh untuk ngelemparin batu. Ini gue suka banget di bagian sini yang celik banget. Anjir ternyata Nah, terus si monyet kan ada 3 monyet nih. Ada 3 monyet. Iya. Itu suaranya menggema satu bioskop. Suara monyet, sama suara lemparan batunya. Iya. Wah. Masalahnya pas kena orangnya suaranya gini. Kan kalau lempar kan fuk gitu kan, lempar fuk gitu kan. Pas kena orangnya ini bunyi. Kayak ada yang patah tulangnya, Cok. Itu gue anjir, ini mati kayaknya. Masalahnya dia lemparnya ke ini, Cok. Lemparnya ke layar. Layar, iya. Kita juga yang nonton takut kena kan. Kita juga kena anjir. Iya. Langsung mati gitu kan. Tapi ternyata mereka ngindarin. Iya, mereka jago ngindarin udah ada animasinya. Animasinya udah asetnya udah ada. Ada si itunya. Ada yang apa yang kayak sambil muter-muter. Iya. Udah kayak kamera rider aja. Muter-muter. Iya. Itu di situ kita ngomongnya kayak itu scene-nya Mikey sama Draken. Iya, ini lagi Tokyo Revengers ini. Tokyo Revengers. Mirip. Jadi emang ada fight scene guys ya? Ada fight scene. Ada fight scene. Jadi kalau kamu yang suka fight scene ini ada fight scene juga. Ada gitu. Ini gue lagi ngeklip katanya. Oke, nice. Thank you buat yang klip aja please gitu kan. Nah, akhirnya di situ mereka
kena nih pranknya itu kan, gitu. Terus seingat gue mereka akhirnya ujung-ujungnya kabur ya? Kabur, mereka takut sama dilemparin batu. Oh iya. Ya gue juga takut dilemparin sama makhluk yang lebih kuat dari manusia. Iya anjir. Itu serem banget. Akhirnya mereka kabur, lari nih mereka bertiga, si Draken dan Mikey dan teman-temannya lari, lewatin ini apa namanya? Pohon jatuh kan, lewatin jurang dia. Jembatan gitu kan lari. Iya. Jatuh tiga-tiganya. Ketiga jatuh di situ kan. Harusnya orang mati sih, cuma gue nggak tahu. Iya, di situ ada di air apa di lumpur ya? Oh, di lumpur. Lumpur quicksand. Quicksand lagi jatuh ke lumpur. Tolong kami gitu kan. Nah, mereka yang lain-lainnya ada ujung-ujungnya. Selamatin nggak ya tuh? Selamatin ya? Nggak tahu sih, tiba-tiba udah selamat aja gitu loh ya. Kan ada si ini. Oh iya bener. Gue lupa ceritain lagi yang ini. Jadi pokoknya di setiap. Jadi guys, kalau yang di TikTok ya yang lihat konten kita apa ya, yang POV karakter merah putih one for all. Itu kenapa ada orang megang kamera di balik semak-semak? Ya itu maksudnya. Itu orangnya. Jadi ada satpam. Ada pas satpam itu pegang kamera terus-menerus dari awal sampai terakhir gini. Diam. Terus kameranya nge-zoom gitu kan. Terus di setiap ada terus gitu. Setiap dia ada tuh selalu nge-zoom. Jujur gue pas awal gue takutnya dia kayak jahat nih dia. Dia kan ngerekamin anak kecil ya kan, maksudnya anak kecil maksudnya bahaya apa gitu kan. Gitu. Karena itu selalu ada gitu kan. Gue pikir diselamatin dia, gue nggak tahu. Tapi intinya selamat lah si mereka bertiga itu. Tapi kita nggak terlalu peduli mereka kan, karena orang jahat. Nah, 8 orang ini akhirnya berhasil, bocil-bocil ini gitu lah. Datang ke dalam sana, ke dalam Angkor Wat lagi. Akhirnya mereka ngebuka lah tuh si bendera itu. Dan akhirnya dapat cuy bendera itu cuy. Merah putih one for all. Merah putih one for all dipegang di tangan. Gitu kan. Akhirnya mereka seneng banget. Animasi senengnya itu ada, kalau nggak salah ada 4 atau 3. Ada 4 anjir, kayak dikit banget anjir. 4 scene sendiri. Astaga. Kayak masing-masing kayak ada dance gitu, happy, ada yang pegang bendera gini-gini. Terus ada yang gini-gini juga. Terus ada banyak lah ya, ada yang melayang juga di belakang. Ada yang melayang juga di belakang. Di belakang ada yang melayang juga karena nyentuh tanah. Ya, jadi mereka senang, akhirnya dari situ mereka jalanlah pulang. Gitu kan. Banyak sih detail-detail yang gua nggak ceritain, cuman intinya mereka jalan pulang. Pas lagi jalan pulang, ini udah mau menuju akhir ya sebenarnya. Udah mau pulang ini, udah mau kelar ini. Iya, ada mereka menuju jalan pulang. Terus kayaknya muncul lagi tuh ya si 3 musuh itu ya. Ini fight terakhir nih. Bos terakhir. Oh iya, ya udah dah. Kalau nggak salah mereka muncul lagi, terus dibikin super prank lagi. Prank yang super paling terakhir. Okay. Pokoknya di prank lagi sampai mereka ujung-ujungnya, oh enggak. Gini. Ini cerdik juga nih si ini, 3 orang tadi Mikey. Dia ngomong gini, oke kalau gitu sekarang saatnya kita juga ngeprank mereka. Kita harus pura-pura baik. Oh, gitu. Iya. Mereka minta maaf si 3 cowok itu. Iya, terus dikasih boneka sama coklat anjing. Iya. Astaga ya. Akhirnya, nih ya, aku minta maaf ya, aku tidak maksud untuk begitu. Kasihlah coklat sama boneka, gitu kan. Iya. Tapi ternyata thank you Edo repost, thank you ya. Oh, thank you udah nge-repost ya, thank you banget. Halo Putra, beta buka gudang, bendera menghilang. Ya, kita udah cerita sampai akhir nih. Iya, kita udah sampai akhir. Iya nih Putra Hari. Kita tonton di YouTube Paper Channel aja ya. Iya, kita upload ya semua pembicaraan ini. Iya, kita akan upload kok. Nah, dari situ mereka ditipu kan? Iya. Tapi mereka cerdik, gue suka banget. Mereka cerdik di sini, mikir. Kalau misalkan mereka tiba-tiba baik, tandanya ini pasti ada yang salah. Ada yang salah, iya. Pasti mereka ini udah plot mereka. Iya. Kita harus lebih pintar dari mereka. Kita harus tipu balik. Iya. Jadi saling tipu-nipu nih kan, gitu kan. Nah, ternyata bener aja. Karena dia emang pura-pura baik, dikasih coklat dan itu coklatnya diambil, dia dilemparin monyet lagi. Gila gak sih? MVP banget sih menurut gue ya. Mereka kayak anjir nih monyetnya lemparin lagi terus teriak one for all gitu. Gitu kan lempar. Gila, itu Lex Luthor mastermind anjir, gua enggak bohong tuh. 1A itu udah gitu. 1A monyetnya udah. Monyetnya 1A udah kalau gitu. Monyetnya udah parah sih itu. Karena scene-nya diulang terus 3 kali. Terus bener-bener kayak scene ini yang di AOT yang si oh iya, Erwin dilemparin sama Zik tuh, ya itu persis gitu. Persis kayak gitu, guys. Shinzo Sugayo. Iya, secara nggak sengaja itu sebenarnya foreshadowing ya. Iya, dari situ referensinya justru tuh si AOT. Karena mereka ya udah kabur lagi, si mereka itu mereka jalan pulang. Akhirnya
singkat cerita mereka berhasil pulang lagi ke lurah, ke desa gitu kan. Di desa ini akhirnya baliklah tuh benderanya. Nah ini scene yang kita sama-sama lihat di TikTok ya gitu. Jadi scene ini mereka pulang bawa benderanya, mereka dijadiin pahlawan bro gitu. Dan menurut gue emang worth it banget dengan semua dengan semua apa ya perjuangannya ya gitu, perjuangannya. Dan mereka bilang, bahkan mereka sendiri mereka juga ngomong, kalau nggak salah si Raka yang ngomong ya, kayak bilang gini, dia bilang gini, kami itu berarti menjadi pahlawan ya gitu kalau nggak salah ngomongnya. Iya, kami adalah pahlawan gitu. Pahlawan. Oh, kita berarti semua pahlawan di sini gitu. Dan ternyata benar. Pas pulang ke desa, wah dikasih penghargaan. Anjir, dipasangin baju pramuka. Gitu. Anjay. Ya kan? Itu happy ending banget, Jir. Happy ending banget sih, ya kan? Akhirnya dikasih, benderanya dikasih juga ke Pak Lurah, semuanya senang, semuanya happy. Dan di situ kita bisa ngeliat satu kota, satu desa, semuanya kumpul jadi satu. Ini yang sama-sama kita lihat ya di video TikTok kita yang lagi kita upload kemarin. Inilah scene dimana semua anak-anak desa kumpul, ada yang cebol-cebol, ada yang orang beneran, ada yang pokoknya unik-unik lah ya, orang-orang situ cukup unik-unik gitu ya, lucu-lucu. Nah, ada di situ kumpul semuanya, kita semua melihat ke dalam apa namanya itu? Stage ya, bukan stage, apa panggung. Kita melihat panggung di depan muka kita semua bareng-bareng. Dan kita semua ingin merayakan 17 Agustus gitu. Nah ini udah ending banget nih. Ini udah ending banget. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin ending ini. Akhirnya mereka udah menonton Agustus Pak Lurah lagi bikin pidato dulu sebentar. Paskibra ya kan, pramuka pakai baju pramuka, bikin pasang benderanya, naikin nih benderanya ke tiang. Ya kan. Ada masalah lagi terakhir banget ada masalah. Benderanya nyangkut gitu, jadi talinya nyangkut nih pas lagi narik kan, kalau pas dia begini gitu kan, tek nyangkut gitu, nggak bisa naik nih benderanya nih gitu kan. Sementara kan itu sampai ujung kan, kalau misalkan setengah kan ya setengah bendera kan kita lagi berduka. Iya, kita kan lagi berduka, sekarang lagi happy kan, jadi lagi gitu gitu diem, masalah dong ya kan, semuanya aduh gimana nih kalau kayak gini. Akhirnya bro, Reza Rahadian, anjir, gila dia GG banget. GG ya. Bro, dia panjatin tiangnya bro. Oke, sama aku aja gitu, ada dia. Gini, what, tiba-tiba pas ending langsung, lu bayangin awalnya pelan-pelan, animasi itu pelan-pelan kayak, manjat, terus tiba-tiba udah setengah jalan langsung kayak animatoran tuh kayak anjir lah lama banget ini, yaudah gue cepetin dah gitu loh. Iya tapi panjang banget, anjir panjang banget asli. Makanya alurnya pasaran, gaji sumpah. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Gak expect gitu. Apa-apa ya? Ya gimana ya gitu kan. Banyak gitu. Akhirnya nyampe lah di paling tinggi, benderanya dibentang ke atas. Gitu bendera muncul di paling atas, kita semua langsung refleks gitu kan. Wah, thank you Reza Rahadian. Gila dia aktingnya keren banget. Wah, thank you Reza. Kita semua langsung tepuk tangan di situ, dan ternyata di situ adalah momentum di mana semuanya hening dulu, diam dulu, mengheningkan cipta, lalu lagunya Tapi sebelum lagi memulai ya, kalau sebelum lagi mulai itu di bawah kiri sebenarnya namanya. Iya benar. WR Supratman Indonesia Raya. Gua begitu lihat lower third itu ya, langsung begitu lihat lagunya belum mulai, gua udah lihat, gua langsung refleks. Itu satu studio refleks semua. Refleks bro, langsung hormat bro, gua langsung. Nah, ini yang ditonton di TikTok doang. Jadi memang yang ditonton di TikTok itu cuma sebagian doang dari keseluruhan ini gitu ya, dan kita harap ya udah menjelaskan semua, jadi kan nggak pada mau nonton kan gitu kan, ya udah jadi gitu. Nah ada selesai tuh film, kita menghormati terakhir ya kan, selesai tangan semua, tepuk tangan semua, standing ovation guys, standing ovation di situ. Kita baru 30 di Kelapa Gading tuh langsung oke. Ya ada, tapi ada satu orang yang enggak anjir. Ada ya di belakang ya? Di belakang ada yang belakang kita ada yang pas di Seraya. Tuh. Bro, come on bro, one in lifetime experience bro. Dia doang ya? Dia doang. Yang lainnya semuanya berdiri dan dia menghormat semua gitu kan. Akhirnya udah
Kita selesai, kita turun ke bawah, kita dari situ kita menjadi orang baru. Kita menjadi orang yang cukup baru dan benar-benar baru banget di situ. Kita ngeliatin muka-muka orang-orang yang keluar dari situ semuanya gimana ya bisa dibilang ya? Cerah ya. Full of positivity lah. Iya, rasanya semua masalah-masalah di hidup mereka itu bisa dilupakan untuk sementara waktu gitu. 70 menit tuh cukup lama. Oke lah untuk kita bisa melupakan semua waktu gitu kan. Ratingnya berapa Bang buat filmnya? Bentar. Kita akan kasih ratingnya di akhir. Bang, kok bisa video One for All viral? Karena lagi dihujat gitu ya. Akhirnya kita semua melihat muka-muka semua yang keluar dari situ. Wah, anjir. Itu cerah semua guys. Cerah semua ya. Kayak semua tuh menjadi orang baru, semua tuh menjadi apa ya, kayak mendapat sebuah hikmah lah gitu. Ada satu yang pakai seragam tuh ya. Bertiga pakai seragam, ada Indonesia Raya di sini, ada bendera Indonesia, ada bela negara di sini. Wah tuh gila, gua respect banget sih. Dia pakai baju bola tapi baju bola timnas Indonesia di sini kan. Gila. Gitu itu respect banget. Bertiga tuh ya. Bertiga. Itu gua respect sama lu bertiga guys, teman-teman guys. Kita nanya mereka gimana pendapatnya, mereka semua senang, bagus. Ya kan, itu Absolut Cinema pastinya harus nonton, semuanya wajib nonton. Akhirnya mereka jalan juga pulang. Tapi sebelum pulang mereka bahkan foto dulu ya. Gua foto sama satu. Lu juga foto juga, iya. Jadi di depan posternya. Mereka minta foto masing-masing sendiri-sendiri sambil hormat di depan poster gitu kan. Akhirnya satu foto udah, 2 foto udah, yang ketiga lagi foto, lu ikut. Iya. Gua nimbrungnya udah nggak jelas. Ikut juga, tapi lu sempat salah tuh karena. Oh iya, gua ngalangin Garuda kan. Lu ngalangin Garuda. Sorry. Dan itu nggak boleh kan. Akhirnya lu disuruh geseran dikit. Ini ada lambang Garuda bro, gitu. Sorry. Akhirnya lu sedikit geser, foto juga di situ. Akhirnya boleh kan, foto. Udah tuh, akhirnya jadi. Kita udah selesai foto, beres, semuanya pulang dengan sangat happy sampai jam malam ya, cukup malam ya gitu ya. Malam. Kita ngeliat orang-orang lain yang habis nonton film-film yang lain tuh ya. Kayak biasa aja kan? Mukanya ya kayak biasa aja, udah kayak nonton film biasa. Kayak ya udah gitu, masalah gue nggak selesai gitu kan. Lu keluar dari film ini, lu merasa ada yang hilang dari diri lu, nggak bohong gua. Ayo kita semua keluar dari situ jalan pulang, sambil kita jalan pulang, kita kalau ngobrol juga gini-gini terus sekarang gitu kan. Gitu ngobrol gitu kan. Pas kita mau keluar, tempat parkiran kita nih terakhir nih, sebelum penutupan gitu kan. Muncul di situ ada sebuah poster besar, bukan poster sih, tapi lebih ke mungkin semacam apa ya, bukan karikatur juga sih, itu semacam apa ya, bukan figur juga, kayak karakter anime Demon Slayer. Iya. Itu gede banget tuh dia bilang. Standy. Yeah. Ya kayak K-pop gitu kan, ini kan Tanjiro di situ udah gede tuh, sama teman-temannya juga yang lain kan. In theaters tanggal 16 Agustus tulisannya. Gua langsung ini kan lihat apa nih gitu. Gua tanya juga sama yang lain-lain kan yang nonton tadi kan. Ada ini nih, ada film ini gitu kan. Ada film Demon Slayer nih gitu kan. Mereka langsung pas lihat, wah apa ini? Nggak usah. Gitu. Masa nonton gitu kan, cabut akhirnya kita sama-sama cabut, ketawa-tawa dan itu hari itu selesai, kita pulang ke rumah, sama-sama kita pulang ke rumah, sambil di jalan kita beli makan dulu dan kita ngupload video kita dan dihujat. Gua sih ya udah sok lah, hujat lah anjir. Gua I stand by my own lah anjir. Aduh anjir lah. Jadi gitu. Ratingnya berapa Bang? Bang? Jadi untuk star rating untuk rating gimana nih? Kata gua ratingnya 19 dari 45. Benar. Kalau untuk rating Absolut Cinemanya gimana Bang? Kalau untuk rating, jujur karena gue nggak dibayar, gue beli dengan uang yang gue keluarkan sendiri, gitu kan. Menurut gue ratingnya, gue kalau ngomong tinggi ntar dimarahin. Kalau ngomong jelek? Kalau ngomong jelek ntar gue bilang jelek-jelekin. Iya salah. Berapa ya gue nyebut nih? Ya, judulnya gue dulu. 80 dari 100. Kenapa? Coba. 80? Iya, kenapa coba tanya gue. Kenapa? Karena kita merdeka udah 80 tahun, bro. Oh iya, benar. Jadi maksudnya ntar kalau ke 100 kita dijajah gitu, karena udah habis waktunya. Iya, bisa jadi gitu ya. Jadi kita 80 dari 100, bro.
Gitu. Itu rating dari gue. Kalau lu kan tadi 19,45 kan? Kagak gua atuh. Satu gua udah satu anjir gak jelas. Masih mending dapat satu anjir, lu tau gak sih kalau lu selesai kumpul tuh gak dapat nilai. Oh iya benar. Iya kan, sekolah kayak gitu. Iya. Ini yang bener yang ini gitu kalau gua. Nah, apa Bang, kritik lah. Lu udah bikin filmnya boleh tonton sama publik, udah masuk ke public domain ya lu harusnya berani dikritik dong. Kalau lu nggak berani kritik ya udah sok nggak usah bikin film gitu loh. Oke. Biar kita kan masuk nonton biar kita mendapatkan opini yang jelas. Benar. Daripada orang yang belum nonton cuma nonton trailer doang. Benar. Benar. Ya udah. Kita masuk nonton filmnya. Iya. Kita coba apakah opini kita berubah? Ternyata enggak. Berubah, emang beda gitu, dibilang trailer sama filmnya emang beda kan? Emang dibilang beda kan? Iya beda, makin parah. Dan menurut gue jujur emang beda. Bedanya dipanjangin aja. Bedanya trailer 3 menit, yang ini 70 menit. Nah itu aja bedanya. Iya, jadi gitu sih. Jadi gak apa mengkritik biar tahu parah netizen. Ya udah, banyak orang yang ngomong ke kita, komen ya kita ya kayak gak usah lah dikasih panggung gitu kan. Aduh, ini apa sih malah diviralin jadi rame nanti malah ngebantu mereka. Iya. Ya lu punya pilihan buat nonton gitu aja. Iya, betul. Kayak itu kan kita beli tiket. Iya. Kita kan dengan kesadaran penuh kita beli, kita menonton. Kalau lu nggak mau nonton ya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu. Lu pilihan gitu. Dan sejujurnya gue kemarin gini, ini kita mungkin serius sedikit gitu ya. Iya. Gue sempat mempertanyakan juga sebenarnya akhir ini kemarin juga pas lagi nge-live sama Bang Daigo tuh gue sempat mempertanyakan karena cek DM cek DM ya. Ya, karena berita itu ya zaman sekarang itu kita udah nggak tahu mana berita yang benar dan yang salah gitu menurut gue ya. Dan ini susah banget bro untuk kita sama-sama ngecek sebenarnya informasi apa yang benar dan apa yang salah gitu, susah banget. Karena apa? Film ini disebut awalnya adalah film yang dibuat oleh negara tercinta kita gitu kan, satu. Kedua, budgetnya 6,7 miliar. Iya. Ya kan? Lalu dalam hitungan hari tiba-tiba diklarifikasi oleh kementeriannya langsung bahwa film ini bukan buatan pemerintah, gitu kan? Satu. Kedua, budgetnya bukan 6,7 miliar tapi 1 juta aja gitu. Ini kan gue langsung kayak, jadi yang mana yang benar? Nah, dari 1 juta itu juga masih ngerasa nggak benar karena satu aset itu ada $13. Nah iya makanya kita jadi sama-sama bingung kan, kayak yang mana yang benar gitu. Ya udah daripada kita bingung itu kita nonton aja udah. Daripada kita bingung jadi OVJ ntar kan, kita langsung aja nonton gitu. Ya kita sama-sama nonton ya pengen tahu aja gitu kan, pengen tahu aja. Itu ada YouTuber saya yang interview. Iya ada, emang ada. Ada interview, ada cuman YouTuber. Ya, gitu. Ya udah akhirnya dari situ kita menonton dan ini gue menceritakan secara komprehensif semuanya secara jelas dan sejelas mungkin yang gue bisa gitu kan, supaya teman-teman yang nggak mau nonton ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalkan pengen tahu film seperti apa ya kayak gini tadi gitu kan, secara visual dijelasin, secara sound juga dijelasin, secara cerita juga dijelasin, nggak ada lagi yang di ini gitu, nggak ada lagi. Plotnya juga emang begitu gitu, nyari bendera bener. Iya kayak plotnya juga dari ChatGPT ada ngomong gitu ya komen. Gitu. 1 juta cuma buat karakter yang ada di internet. Sebenarnya nggak salah kalau lu beli aset, beli kayak model, lu nggak salah. Cuman ya at least lu ubah yang agak jauhan lah gitu loh. Ini enggak, cuman pakai baju juga kadang-kadang clipping bolong-bolong, pantatnya kelihatan kalau pantatnya itu loh, pantatnya bolong. Gila ya. Biasa bang, pemerintah kayak begitu biar nggak kebongkar korupsinya. Ya nggak perlu kayak gini juga nggak bakal kebongkar. Mau ada film ini mau ada kagak juga korupsi nggak bakal kebongkar selama mereka bayar. Nggak akan berubah bro, kondisi bro nggak akan berubah. Ya jadi gitu teman ya, ini tidak mendiskreditkan semua film-film animasi Indonesia yang sudah sangat bagus kemarin ya gitu. Maksudnya kan kita habis dihidangkan oleh Jumbo dan juga ada Panji Santengkorak. Betul kita harus meladeni ini juga. Betul. Jadi ya ya akan terlihat juga, maksudnya kalau misalkan emang berhasil pasti kan penontonnya banyak, kalau misalkan enggak penontonnya sedikit gitu kan. Itu kan ya bagaimana si yang produksi filmnya aja kan, oke penonton gue misalnya segini berarti ya udah nggak ada yang suka gitu kan. Tapi kalau berhasil dikit nggak berhasil gitu. Iya gitu, jadi ya udah kita menerima gitu aja gitu. Nggak ada niatan buat kayak misalkan ayo semuanya nonton, enggak, kita nggak ngomong pengen pada nonton gitu kan. Kalau misalkan kamu nonton ya monggo, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kalau buat yang nggak nonton ya gue ceritain begitu ceritanya.
Ya gitu guys. Jadi boleh kita tujuannya buat konten kayak biar kita naikin nama filmnya enggak. Kita biar lu pada nggak nonton. Tapi emang di saat bersamaan naikin nama filmnya juga. Jadi emang pasti ada cause and effect guys. Ada sebab dan akibat. Apapun yang kita lakuin itu pasti ada sebab akibatnya. Betul. Tujuan kita A, pasti ada akibatnya C. Sebabnya ada akibatnya C juga gitu. Ini nggak bisa dipungkiri guys. Ya sama lah gini loh, kalau misalkan lu TikToker gitu-gitu, ya pasti lu pengen cari yang viral kan. Betul. Ya pasti lu pengen ngikutin juga lah apa yang orang lakuin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak nilai, kita nggak judge gitu kan. Cuman ya, kita nontonnya emang karena kita pengen fun aja sebenarnya. Dan sejujurnya emang gue kemarin nggak tahu sih. Jadi gue sebelum nonton itu, gue tuh kagak tahu kalau misalkan ada yang kayak apa namanya? Ada yang seruan-seruan di story itu loh. Ya itu yang di story itu yang ada apa? Wow, jangan ditonton gitu, gue nggak tahu. Oh, yang apa boykotan gitu? Iya, gue nggak tahu. Jadi emang kayak gue emang murni penasaran aja. Iya, kita masuk ke bioskop itu, kita di posisi kita nggak tahu ada kontroversi kayak gitu. Penasaran aja gitu kan? Kita penasaran aja gitu. Pure curiosity aja gitu. Iya. Karena kita juga memang review film-film Indonesia juga, gitu, teman-teman. Kita review film-film Indonesia. Kita sering nonton yang kayak horor-horor, terus film romantis juga. Kita kemarin nonton Perang Kota kan? Perang Kota, iya. Itu terus banyak lagi film-film lain juga yang keren-keren. Itu kita nonton dan kita emang review beneran di premier lah ya, bahkan kita di gala premier ya. Gitu, emang kita nontonin gitu. Kemarin ketemu LS ya? Iya, kita kemarin ketemu LS kan ya? Iya, ketemu LS ya. Iya. Tapi kita kan karena kita nggak kenal, kita nggak tahu secara personal, jadi kita kemarin nggak tau gitu. Dan kita juga emang terlalu hype banget guys. Iya. Kayak itulah di momen dimana semua orang menjadi orang biasa guys. Iya, anjay, keren juga. Anjay lah, keren juga. Gue jadi orang baru anjir abis nonton itu. Benar. Gue jadi merasa jiwa patriotisme gue tuh tinggi banget sekarang. Betul. Tapi jadi, gini, ini sebuah premis yang mereka bawa di interviewnya mereka. Yeah. Dan gue merasa ada benernya gitu ya. Yeah. Mungkin kalau gue salah ya bisa dikoreksi. Yeah. Tapi gini, mereka bilang nih 2 bulan yang lalu ya, gitu, bilang ini kok di Indonesia nggak ada ya yang bikin film tentang kemerdekaan. Tuh, itu guys. Itu 2 bulan yang lalu kan? 2 bulan yang lalu dia ngomong, salah satu produsernya ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat line up film sekarang yang menuju ke 17 Agustus, emang nggak ada. Nggak ada. Dan lu kalau dipikir-pikirin, film yang paling dekat sama 17 Agustus adalah Demon Slayer. Iya, makanya. Film dari Jepang bukan dari Jepang, ya. Iya. Kita punya sejarah yang cukup panjang dengan Jepang. Iya. Tapi maksud gue emang nggak ada. Jadi nggak salah, emang beneran nggak ada. Gitu. Niatnya baik. Ya sayangnya filmnya jelek. Niatnya baik, maksudnya niatnya emang dia tahu bahwa kok nggak ada yang bikin film tentang kemerdekaan Indonesia ya. Takutnya orang lama kelamaan akan kebas gitu kan, kayak udah ketus gitu kayak ayo udahlah gitu kan. Ya mereka mau bikin gitu. Jadi yang diutarakan tuh nggak ada salah di situ. Dia sarkas kah tuh Bang yang bilang peak movie, si LS katanya dibilangnya sarkas ke si LS. Nah, ini juga satu hal yang gue perlu mungkin disclaimer ke depannya ya untuk konten-konten di TikTok dan juga di IG dan juga di YouTube gitu ya. Karena ini menurut gue cukup penting juga dan gue baru tahu semalam gitu ya. Jadi untuk di TikTok terutama secara spesifik TikTok gitu ya. Kayaknya kalau kita mau sarkasme emang harus ditulis gitu. Harus ada disclaimer-nya kayaknya guys. Karena kayaknya banyak viewers TikTok tuh yang nggak tahu mana sarkas mana enggak. Iya. Jadi gue juga baru ngeh gitu pas semalam. Oh iya ternyata kayaknya harus di disclaimer di caption terutama. Di caption kayak gitu. Atau apa kayak bilang ini sarkas. Kalau di Reddit tuh ada tulisannya /s, nah itu sarkasme tuh. Oh gitu ya? Iya kalau di Reddit. Iya jadi gue tuh pas liat, oh ternyata wajib Bang, kayaknya wajib bro, iya, ini wajib ya gitu. Gue baru tahu gitu. Gue semalam karena gini kita kan maksudnya jadi gini ya teman-teman yang mungkin siapa toko jamu manjur oke. Thank you berarti udah nontonin sekarang nih kan. Jadi kita kan sering live itu di YouTube ya teman-teman ya. Di YouTube main game dan segala macam kan. Ya kita sering maksudnya melakukan aksi-aksi yang disebutnya mungkin sebuah bercandaan atau sarkasme gitu ya kan. Tapi respon yang diterima itu cukup berbeda nih. Gitu pas tuh. Biasanya komen-komennya itu semuanya mengikuti vibe-nya gitu ngikutin vibe-nya, ngikutin sarkasme juga lah gitu. Gitu kan. Pas gue ngecek, ternyata berbeda total. Di TikTok ternyata banyak yang gitu. IQ tinggi juga ternyata. Gitu, jadi beda. Makanya pas gue oke.
Gue yang udah berarti buat nextnya berarti kita perlu bikin disclaimer dan menurut toko jamu juga memang penting gitu kan, wajib kan. Jadi ya udah gitu, nggak masalah. Kata Al, jiwa-jiwa mau ngambil rempah-rempah mulai terpanggil aja. Itu Belanda bro. Belanda bro. Jepang nggak ngambil rempah bro. Jepang udah punya rempah-rempah. Iya beda bro. Mereka yang punya itu bibit-bibit Jawa ya, itu yang mereka nggak punya. Gitu. Beda kalau rempah-rempah iya Belanda. Gitu. Jadi kurang lebih itulah review kita untuk film Merah Putih One for All. Untuk selengkapnya nanti kita akan upload juga di YouTube gitu ya teman-teman.